Gara-gara episode itu gue dapat kerjaan. Ternyata yang interview gue dengerin MCT udah keren banget. Gue nggak ganteng, gue medium ugly gue. Anjir lu pikir kayak stick coy. Paling asik sih menemukan potensi orang yang punya potensi monolog ketimbang interview. Ada satu orang yang lo kasih dia mikrofon, dia bisa nyerocos terus sampai berhari-hari. Ibi, apa kabar, Bi? Lah kok gue orangnya demen ngomong sendiri gitu. Sehat, Bi? Alhamdulillah sehat. Hey, apa kabar? Assalamualaikum, ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid, masih dari Bangkok, Thailand. Di episode ini, yang lagi lo dengerin ini gua rekam di salah satu server Discord yang isinya podcaster semua cuy. Namanya The Podcasters Indonesia. Gila, keren banget. Di sana banyak banget teman-teman podcaster yang bisa diajak collab, ada studionya meskipun studio virtual. Ada juga audiens yang bisa kita ajak untuk beropini, bisa kita ajak untuk ikut diskusi, entah lewat audio, lewat chatting. Makanya kalau di sepanjang episode ini, sesekali lu denger suara kayak gini nih. Nah, itu pasti ada yang lagi chatting atau baru masuk ke ruang rekaman virtual di grup Discord ini. Discord itu apaan? Ya nanti gue cerita lah, mungkin di bagian kedua ya. Ya wes, langsung aja kita ke bahasan kali ini yang buat gue penting banget, yaitu podcast monolog. Dari namanya udah jelas dong, monolog. Podcast di mana hanya ada satu orang, si podcaster yang ngoceh sendiri tentang macam-macam hal. Nah di Indonesia banyak podcaster model begini dan nggak gampang loh podcast monolog itu. Apalagi untuk menarik orang untuk mendengarkan. Perlu trik sendiri dan perlu juga personality sendiri dari si podcasternya. Nah karena itu, kali ini kita bakal ngobrol dengan beberapa podcaster yang terkenal dengan style monolognya. Ada Mancah dari podcast Pecah, ada Ibi dari podcast Tepak Bulu, ada Ubay dari podcast Kritis Abis. Wah ini Ubay ini keren banget nih, ntar gue kenalin deh. Terus juga ada Dipta. Dipta ini rasanya adalah salah satu dari tidak banyak podcaster yang kalau ditanya, kerja lu apa? Dengan bangga dia bilang, oh gue podcaster, anjir. Iya gak Dip? Terus juga ada teman-teman lain yang nanti bakal ikutan. Ada Budi dari podcast Secangkir Puisi Sebaik Kopi, ada the one and only Mr. Popo dari Do You See What I See, ada Ida, ada Novia, dan masih banyak yang lainnya. Nanti akan kita kenalin satu-satu. Yang pasti mereka ini ada di geng Discord The Podcaster Indonesia yang juga ikut nimbrung di 2 episode mulai hari ini, baik yang nimbrung langsung lewat audio maupun lewat chatting. Intinya mereka akan berbagi ilmu dan pendapat tentang podcast monolog. Jadi kalau lo ada yang tertarik pengen punya podcast monolog, men, lo nggak boleh lewatin 2 episode khusus mulai hari ini dan juga episode berikutnya. Oke, kita mulai aja bagian pertama. Jadi sekarang mari kita masuk ke studio virtualnya The Podcasters Indonesia dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Come on. Ayo masuk, jangan malu-malu. Tuh udah banyak. Silakan duduk di tempat masing-masing. Konsumsi bisa diambil sama Ibu Ida ya, silakan. Yuk kita mulai aja. Pokoknya gue langsung rekam aja, kita ngobrolin. Pokoknya intinya kita mau sharing tentang podcast monolog, podcast sendirian gitu loh. Kalau gue bercandanya podcast swalayan. Kenapa tuh? Maksudnya swalayan gimana tuh? Ya enggak, karena dia ngomong sendiri gitu loh. Kayak asik sendiri. Tapi kan banyak kan ya podcast yang monolog tapi gila pendengar ya. Contoh yang paling epic itu tentu aja sih inilah, siapa, Adriano Kalbi lah. Epic banget. Tapi kan dia karena latar belakang dia memang performer kan. Dia apa sih istilahnya? Stand up comedian ya. Nah, karena itu dia udah terbiasa. Tetapi kan yang gue banget pengen ngajak teman-teman sharing di sini adalah gimana dengan yang lain gitu loh, pengalamannya podcasting sendirian, podcast monolog dengan stylenya masing-masing. Gue tahu nih ada Budi yang sendirian juga podcastnya ya, monolog juga, walaupun dia juga sesekali ngajak teman-teman. Ibi awal-awalnya malah justru lebih banyak monolog kan? Iya bang. Dipta rengang-rengang podcastnya apa nasibnya itu? Jadi sudah dikubur gitu. Tapi banyak lah cerita-cerita monolog itu kadang-kadang ternyata paling asik sih menemukan potensi orang yang ternyata
dia punya potensi monolog ketimbang interview. Yoi. Itu ternyata lebih seru daripada ngejalanin monolognya sendiri. Kalau gua ya. Betul. Ya gua lah contohnya. Gua awal-awal kan monolog. Gua punya podcast yang salah satu segmen podcast gua di awal-awal dulu namanya In My Sok Tahu Opinion. Jadi gue nyerocos macam-macam hal. Opini gua kayak apa terserah gue. Gue diprotes dong begitu gua hapus. Protes siapa? Ada beberapa temen yang bilang, "Oi, justru podcast lu yang ciri khasnya di situ." Gue bilang, "Lah gila lu, gue udah capek-capek setup wawancara sama orang, ngajak ngobrol orang, mikirin topik, ternyata yang gue ngomong sendirian yang dicari gitu loh." Dan itu kelihatan dari statistik episode-episode In My Sok Tahu Opinion atau segmen In My Sok Tahu Opinion gue itu tinggi. Dan retensinya juga tinggi. Gue nyerocos setengah jam orang dengerin gitu. Nah, jadi kan kita mau cari formulanya nih, apa sih yang menarik gitu loh. Apakah itu berkaitan dengan personality lo? Ya kan? Karena ada orang yang punya personality yang bisa ngoceh panjang lebar, orang akan dengerin gitu. Tapi ada yang baru ngomong sebentar aja orang udah cabut gitu, udah nggak dengerin lagi. Nah, kayak gitu tuh yang sebenarnya makanya gue pengen ngajak teman-teman yang lain buat sharing, terutama yang pernah ngerasain atau masih ngalamin bikin podcast yang sifatnya monolog, yang sendirian gitu. Nah, gue tertarik mau mulai justru dari Dipta nih. Dip. Kalau gue ya ngelihat monolog dari lu aja. Lu kan waktu pertama-tama ada Anchor tuh lu bikin yang keripik-keripik itu loh, snack podcast itu yang review makanan, yang durasi paling cuma berapa sih? Nggak ada 15 menit juga nggak nyampe kan itu kan? Nggak, 5 menit. 5 menit. Nah, itu tuh dapat banget loh itu. Yang lu makan mangga, terus ada ketannya, terus akhirnya mangganya gak lu makan. Iya. Kebayang banget itu ya. Wah, kebayang lu di Thailand jajannya gitu. Jadi kalau kata Lord Bullock gitu ya, theater of mind dia bermain banget, dan menurut gue di situ lu udah berhasil sih mewujudkan itu. Setidaknya buat gue gitu. Tapi kalau lu sadarin, jadi ini buat teman-teman yang lain, gue dulu awal-awal Anchor itu kan ada batasan 5 menit sekali ngerekam kan. Oh iya benar. Nah, ngakalin 5 menitnya tuh gimana? Ya itu, gue ngomong 5 menit, berhenti 5 menit, berhenti. Tapi itu bagus karena bisa dijeda. Dan dari sisi podcast monolog itu menarik sebenarnya, karena lu dipaksa untuk jeda dan mikir lagi mau ngomong apa gitu kan. Benar. Sekarang kan nggak bisa, pokoknya lu mau ngomong setengah jam gitu, itu kadang-kadang jadi tantangan gitu loh kalau zaman dulu. Nah, sama ini sih Om, kalau gue bilang itu 5 menit kenapa istimewa gitu ya, kan selalu ada pepatah gitu, belajarlah menulis pendek gitu kan. Nah kan ini sebenarnya sama ya, kita ketika harus mengemas sesuatu di durasi 5 menit gitu, jadi kita mikir ya, gimana supaya message ini nyampe di 5 menit itu gitu. betul. Itu. Dan justru karena pola Anchor itu, gua pribadi jadi belajar bahwa lu harus berpikir dalam skop-skop yang pendek. Apa sih istilahnya? Karena pertama, karena memang itu memberikan kesempatan lu untuk mikir gitu. Yang kedua, kalau teori radio, nah ini ada orang radio kan di sini nih. Mantan apa masih? Gue nggak tahu ya, Dip. Mantan itu. Tapi kalau teori di radio itu kan bilang bahwa 10 menit itu adalah batas orang untuk bisa memahami obrolan. Benar. Ya kan? Kalau lu udah nyerocos lewat dari 10 menit atau bahkan sudah sampai di atas 15 menit, itu orang udah tadi ngomong apa orang itu? Tadi ngomong apa gitu loh. Jadi justru pola dari Anchor itu membuat gue untuk mikir per 10 menit, 10-15 menit baru gue kasih jeda dengan musik, baru ngomong lagi gitu. Tapi itu gue. Nah, ada nih di sini nih gue lihat nih orangnya nih udah nongol nih di ruang Discord nih, yang nggak usah digitu-gituin. Pokoknya dia prinsipnya adalah rekam ngoceh panjang lebar, gue nggak tahu gimana caranya, dan orang dengerin. Mancah, Cah. Halo. Lu modal lu apa sih bisa betah begitu ngomong panjang lebar sendirian? Mancah ini dari podcast pecah. Gue gak punya temen kali. Anjing. Tapi kok lu bisa sih? Lu rata-rata podcast lu berapa lama? Bentar, gue makin lama makin bentar. Dulu mah karena kiblat per podcastan gue cuman Adriano Colby, kayak mesti setengah jam dan bahkan lebih gitu kan. Lu pas awal-awal. Terus kesini-sini, elah setengah jam. Mau gue setengah jam, mau gue
15 menit yang dengerin sama aja. Ngapain gue lama-lama, udah gitu muter-muter lagi kan lu sendiri Om yang bilang kan. Kalau bisa jangan muter-muter kalau misalnya apa? Seinget gue ya lu bilang gitu. Kalau bisa jangan muter-muter kalau apa monolog gitu. Ya udah. Kalau toh secara statistika pendengar gue sama aja gue kasih 30 menit sama under 20 menit. Jadi ya udah ngomong aja. Bahkan gue pernah ditanya sih waktu itu, gue collab sama Hamas, ada teman gue. Dia nanya gue, kalau bisa sendirian aja? Ya gue nggak tahu gitu. Udah gitu kata dia, udah gitu lu sendirian bisa ketawa sendiri lagi. Gue aja nggak bisa. Gue juga di situ gue bingung. Anjir iya ya gue ketawa sendiri loh. Maksudnya kalau gue rekaman gitu kayak gue bisa ketawa sendiri. Anjir gue udah gila kayak dah. Gue mundur dikit nih, gue tertarik, lu nyebut Adriano Calbi, soalnya pernah ada masa di era-era awal podcast di Indonesia ketika semua orang kiblatnya ke Adriano Calbi. Ya, setuju. Gila, lu dia bisa ngebacot tuh sampai 1 jam, sambil nyetir pula kadang-kadang. Iya. Dan obrolannya itu nggak ada tuh pengulangan, konsisten terus, ceritanya terus nyambung. Kadang-kadang dia tiba-tiba bisa keluar dari bahasan sebentar gitu ya, buat nggak tahu buat nyela, buat apa gitu, terus tiba-tiba balik lagi, jalan lagi tuh bahasan gitu loh. Nah, apa yang lu lihat dari Adriano Calbi sehingga lu bisa berkiblat ke sana? Karena sempat ada diskusi kan bahwa Mancah nih kayaknya Adriano banget nih gayanya nih. Sampai Iya di awal-awal banget tuh, di awal. Ternyata anjir. Tuh kan sampai gaya-gaya ngomongnya juga gini, kenapa jadi Adriano Calbi banget? Nah, lu kenapa, Cah? Lu berkiblatnya ke situ, Cah? Ya itu mungkin karena ini, karena miskin referensi. Terus juga apa? Emang gue nggak tahu lagi gitu. Dulu gue tahu podcast di Apple, terus dan nge-podcast pun karena dulu sempat siaran radio di sekolah, terus kayak kangen dah gue sama dunia siaran. Oh ada podcast, iya gue inget. Terus gue nyari-nyari, lah udah ada orang Indonesia yang bikin dan banyak lagi pendengarnya. Terus gue dengerin. Udah deh, karena dengerin emang cuman itu waktu itu gitu. Jadi mungkin sangat embed gitu sampai akhirnya beruntungnya waktu itu teleponan sama podcast pojokan. Terus gue teleponan, anjing nih gimana sih caranya biar gue kagak gini-gini banget gitu. Akhirnya dikasih tips and trick lah, maksudnya kayak apa kelebihan gue, apa kekurangan gue. Jadinya ya udah gue push terus di kelebihannya, yang kekurangan udah bodo amat gitu, nggak usah dipikirin. Asik. Ya udah, sekarang lu cerita deh, gimana sih proses lu ketika lu membuat sebuah episode podcast yang swalayan. Gue seneng pakai istilah swalayan. Ya itu sebuah istilah baru yang menarik. Dulu karena berangkatnya temanya, gue pengen yang tematik banget, ngomongin tentang urban planning gitu kan. Dari apa yang gue sangat paham gitu di perkuliahan gue waktu itu. Makanya awal-awal sangat kayak banyak yang bilang kayak kuliah gitu. Tapi ya udahlah ya. Terus semakin kesini kayak, nih gue kalau ngomongin kayak ginian doang, sampai mana ya gitu. Ntar gue lulus, apakah gue dapet ilmu baru gitu. Maksudnya gue takutnya gue nggak berkembang. Jadi gue nggak tahu lagi mau bahas apa. Akhirnya gue cobalah tema-tema yang lain. Biasanya kalau tema-tema di luar yang fokus awalnya itu gue kayak yang gue tertarik aja gitu. Kayak kemarin tuh yang kita diskusi di sini, yang tentang lilin kan, tentang lilin. Apakah semua orang harus menjadi lilin gitu? Kalau kata Mas Belva kan. Kan bentar Cah. Ini perlu dijelasin dulu nih biar lo yang dengerin tahu konteks yang diomongin Mancah. Jadi yang disebut-sebut Mancah ini adalah pernyataan salah satu staf khusus presiden dari kalangan millennials, yaitu yang terhormat. Ini staf sus cuy, staf sus presiden. Jadi harus pakai yang terhormat. Yang terhormat Bapak Adamas Belva Syahdevara atau Belvas. Nah, para staf sus milenial ini saat kita rekam ini kan lagi rame diomongin di media sosial. Terus ada pernyataannya Om Belvas, yang baru-baru ini bikin kontroversi di media sosial ketika dia bilang gini, bukan waktunya kita saling membuli. Tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Menyalakan lilin lebih baik daripada menyalahkan kegelapan. Gitu sih katanya. Terus pernyataan Belvas ini malah memicu kontroversi dan bukan Mancah namanya kalau dia nggak gatel pengen komentarin. Dan secara dia punya podcast monolog, ya dia jadiin bahan podcast. Gitu. Cah, lanjut Cah. Gue punya counter argumen dari itu gitu.
semua orang nggak perlu jadi lilin mas buat jadi berfungsi gitu. Mending gue jagain lilinnya aja. Nah ketika gue yakin dengan counter argumen itu baru gue breakdown. Oh gimana caranya gue ngebawa ke arah counter argumen gue. Jadi gue bahas dari generalnya, terus gue generalnya maksudnya oh ini stafsus milenial tuh berkelakuan loh kayak gini-gini bla 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 fact. Terus gue masuk ke fact tentang si statementnya dia. Habis itu gue keluarin counter argumen gue. Habis itu gue belokin ke yang nyeneh-nyeneh nggak penting. Kalau yang terkait si statementnya si Belva ini gue nyenehnya itu konspirasi ke industri rokok gitu. Kayak gitu. Kayak kalau bisa selalu gitu, tapi kadang juga memang nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa ya udah gitu, nggak usah dipaksain. Jadi lu sebenarnya sudah punya sesuatu yang ingin lu bahas, sebuah fenomena gitu, terus lu lihat apa poin-poin yang bisa menjadi pokok bahasan lu gitu kan ya. Tapi yang misteri yang belum kejawab adalah lu sampai bisa betah ngoceh panjang lebar itu gimana ceritanya, dalam artian apakah lu skrip atau lu buat pointers atau gimana? Di awal-awal nge-podcast bikin pointer, gue nggak pernah bikin skrip sih, nggak pernah bikin skrip. Bikinnya pointer tuh di awal-awal gitu, kayak 5, 6, 7 episode gitu lupa kayak gitu. Terus pas udah mulai belasan episode, gue udah di otak aja gitu, gue cuman tahu oh gue mau ngomongin ini ya gitu. Sekarang alhamdulillah sih ya kali ya nggak perlu bikin gitu lagi kayak gue. Jadi sama sekali nggak ada panduan. Pokoknya lu di otak lu udah ada poin-poin ini terus ngoceh gitu. Iya gitu. Gile. Bahkan kalau bisa maksudnya kayak ya udah gitu, kalau bisa jangan ada editnya, misalnya edit dikit kayak AE-nya aja. Jadi gue beneran kayak kalau nge-podcast tuh kayak 15 menit misal episode yang gue upload ya paling itu raw-nya 16 menit. Tapi tetap belum terjawab buat gue karena kita pengen meres sebanyak mungkin. Kenapa gue nggak bosen gitu ya? Bukan soal bosen ya justru, tapi gimana sih lu bisa konsisten ngomong, bahkan terakhir lu bilang tadi lu udah nggak pakai panduan apa-apa, pokoknya lu ngomong gitu loh. Itu gimana sih lu bisa sampai ngomong begitu panjang lebar tanpa skrip, tanpa pointers? Apa sih tips yang lu bisa lu sharing ke teman-teman untuk bisa ngobrol panjang lebar gitu loh tanpa panduan apapun gitu? Ini bullshit sih, tapi sorry mungkin lu menganggapnya bullshit, buat gue masih worth listening loh. Iya, sebenarnya ini lu pernah ngomong juga sih Om. Lu harus ngomongin apa yang lu paham gitu. Lu harus kuasain apa yang lu mau ngomongin gitu. Nggak usah mulai dari bahasan-bahasan yang kayak aduh nih gue nggak paham gitu apaan gitu. Itu pertama. Terus yang kedua ya jam terbang gitu. Emang karena gue SMA tuh seminggu 2 kali gue siaran radio, walaupun cuma radio sekolah, tapi gue kayak selama kurang lebih 2 tahun kali itu tiap seminggu 2 kali gue itu masa-masanya gue masih bikin pointer, bikin skrip kayak gitu-gitu tuh gue di SMA gitu, jadi udah lama gitu. Jadi pas gue udah bikin podcast ya elah ini mah maksudnya proses kayak gitunya udah biasa. bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi pas gue mulai lagi gue udah ketemu polanya, oh ini gue paham gamenya bagaimana. Game podcast gue gak tahu podcast lainnya. Lu udah punya pacar belum sih? Apa nih? Bingung kan dia nanya. Enggak, biasanya yang udah punya pacar atau pacarnya banyak gitu emang jago ngomong sih dasarnya sih. Ganteng nggak perlu gitu, yang penting bisa ngomong aja. Tapi kalau ganteng enggaknya relatif lah. Lu silakan lu lihat sendiri, Google mancah udah ketahuan kok mukanya kok. Gua nggak ganteng, gue medium ugly gua. Sedap, medium ugly. Aja lu pikir kayak stick coy. Ya, Ini satu lagi bukti bahwa sebenarnya untuk bisa ngoceh sendirian di podcast dan didengerin, lu harus punya kreativitas tertentu. Misalnya bermain dengan kata-kata. Medium ugly itu gue rasa belum ada yang pernah pakai tuh. Medium rare ada tuh di steak tuh, kata Ibi tadi. Tapi sebelum gue pindah gue punya korban lagi nih yang mau gue tembak nih. Tapi sebelum pindah itu ada satu hal yang juga gue bisa dapetin dari Mancah. Tolong lu klarifikasi, yaitu pemilihan angle cerita. Karena gini, salah satu yang menarik gue untuk mendengarkan podcast lu di awal-awal, Cah, adalah karena lu jago banget main di angle cerita. Jadi lu mengemas sesuatu menjadi sebuah cerita yang menarik. Contoh yang masih nempel di kepala gue adalah lu bisa menjelaskan secara ilmiah tetapi juga populer kenapa Alfamaret sama Indomaret selalu berdekatan.
Anjing, gue bilang, gue dengerin sambil mikir, kampret nih anak. Itu gara-gara episode itu gue dapat kerjaan loh. Ternyata yang interview gue dengerin episode udah keren banget. Gue gak peduli dah orang-orang pendengar ada banyak. Anjir, gara-gara tuh satu episode gue dapat pekerjaan, mantap. Kenapa? Apa yang menarik dari itu? Apa maksudnya apa nih? Lu sampai bisa dapat pekerjaan karena episode itu? Apa karena orang nganggap? Iya, jadi si interviewer gue dia denger episode itu nggak tahu dari mana. Kayak gue naruh di CV gitu, punya podcast gitu. Karena podcast gue berjalan sama sejurusan gue, jadi gue kayak pede aja sama CV gue gitu. Kayak gue masukin kalau gue ngomongin pop culture, mungkin gue nggak bakal masukin gitu. Terus gue masukin, terus pas dia baca, lah ini podcast lu yang pernah bahas itu nggak sih? Alfamart sama Indomaret deketan? Iya itu saya gitu. Udah gue jadi wawancara, bullshit bentar tuh apa segala macam ngomong-ngomongin. Sisanya gue ngomongin podcast asli. Yang lagi dengerin catat nih, jadi itu bisa ada manfaatnya juga gitu. Dan kemampuan untuk mencari angle yang nyeleneh begitu itu gimana sih caranya? Apa itu sesuatu yang lu dapat dari jam terbang? Mungkin iya ya, tapi gue tuh suka hal-hal lucu gitu. Tapi gue nggak bisa stand up comedy gitu. Terus ya udah, kayak karena gue cuman punya satu poin gitu. Ya udah gue lihat sesuatu. Ini kayaknya bisa dibahas nih. Ini cukup populer untuk dibahas. Orang-orang bisa relate. Oke, itu syarat pertama. Orang-orang bisa relate. Percuma lu bahas yang terlalu edgy, pendengarnya bukan pendengar apa. Orang juga susah relate-nya. Sebenarnya banyak sih yang gue bahas kayak gitu. Karena udahlah gitu. Kayak gue ngomongin pintu, apakah pintu harus didorong ke luar apa ke dalam gitu. Itu kan kayak anjir tuh gak penting banget gitu. Tapi di luar sana kan ada yang namanya useless fact, dan itu populer banget kan useless fact itu. Iya, useless fact. Iya, kan? tuh. Nah, emang gue punya nerd di bagian itu juga tuh. Gue suka banget useless fact gitu. Gue mudah mengingat hal-hal tidak penting gitu. Gile bener. Ini kalau buat lo yang mau coba denger useless fact-nya Mancah, lo dengerin deh podcast pecah. Tapi gue tinggalin Mancah sebentar. Ntar buat yang lain yang mau ikutan ngobrol silahkan, karena ini gue rekam. Oh ya, ini tambahan informasi aja bahwa ini gue rekam di Discord grup yang namanya Geng Podcast atau The Podcasters. The Podcasters. Ada banyak sekali ruangan-ruangan, salah satunya ada ruang audio. Terus gue langsung kepikiran, kan selama ini keluhan-keluhan podcaster itu adalah, Bang, gue mau nyari teman collab susah. Itu satu. Yang kedua, Bang, teman collab udah dapat, rekamnya pakai apa? Ini terjawab semua nih di sini nih. Karena ini kita lagi voice chat dan gue rekam gitu. Itu kan sama aja kita rekaman kan. Jadi mungkin teman-teman the Podcasters yang lain yang mau mencoba cara ini silahkan. Tapi sekarang gue balik ke topik soal monolog tadi. Ada satu orang yang gue lihat yang lagi hadir di sini. Jadi di sini ada 300 juta orang yang hadir di sini, hadirinnya di sini. Ada satu orang yang gue yakin, gue pernah ngobrol sama dia, dan gue yakin, lu kasih dia mikrofon, lu biarin dia ngomong sendiri, lu pergi aja lah, ruangan lu kosongin ya, dia bisa nyerocos terus sampai berhari-hari. Ibi, apa kabar, Bi? Lah, kok gue? Anjir, kaget gue. Jadi epic banget. Jadi sebelum kita ngobrol ini ya, jadi sebelum kita gue ngerekam ini, kita kan lagi siap-siap dulu lah, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ibi itu lagi cerita soal teknologi kedokteran. Buset. Panjang cuy ceritanya cuy. Sayang tadi gue nggak rekam tuh. Kalau gue rekam bisa jadi satu episode tuh. Aduh. Tapi di situ gue langsung berpikir gini, oke, satu lagi modal, selain juga kayak cerita gue dengan Mancah, satu lagi modal untuk bisa podcasting monolog atau podcasting swalayan itu adalah emang dasarnya lu cerewet. Dan gue menangkap ciri-ciri cerewet dari Ibi yang kalau gue ngobrol sama dia itu susah lo nyetopnya. Iya nggak sih, Bi, kalau menurut lu, Bi? Astagfirullahaladzim. Gak gitu juga sih, Bang. Gimana? Soalnya Ibi ini punya podcast namanya Podcast Tepak Bulu, dan baru belakangan ini kan banyak collab dengan orang-orang lain kan. Tapi sebelum itu lu bener-bener nyerocos sendiri kan? Iya, gue nyerocos tentang olahraga sendirian. Sedih. Udah gitu olahraganya badminton. Iya.
apa yang membuat lu bisa nyerocos panjang lebar gak sih? Oke, kita lupakan dulu urusan pendengar ya. Dalam artian itu nanti itu jelas penting lah. Tetapi dari modal omongan lo, kemampuan lo presentasi atau kemampuan ngomong lo itu justru nanti akan menarik pendengar. Walaupun Mancah pernah bilang kan, masa bodoh, gua justru dari podcast gua dapat kerjaan. Gua diundang sama Backcraft, ya nggak, Cah? Ada sponsor lagi masuk. Gue Terus tahu banget nih sponsor itu aja. kayak sponsornya semoga nggak nyesel sih. Enggak lah, itu mah masuk banget aja. Satu yang belum keuber dari Adriano Kalbi itu adalah cuma pendengarnya doang yang udah puluhan ribu gitu. Kalau Mancah gue rasa masih sedikit, tapi dia nggak peduli gitu. Gue suka attitude itu. Sedikit, tapi brand aja bisa masuk, Om. Itu dia, brand bisa masuk. Satu bukti lagi bahwa konten itu sebenarnya bisa jadi modal untuk menarik brand gitu loh. Nggak melulu soal reach, pendengar segala macam. Tapi balik ke lo, Bi. Modal lo apa, Bi? Modal gue tuh karena gue satu olahraga yang gue lumayan bisa dan gratis istilahnya, yaitu badminton. Yang kedua, gue ngeliatnya tuh waktu pas pertama kali gue bikin podcast. Jadi awalnya tuh gue punya podcast namanya Podcast Bawa Nyantai. Yep. Nah, Podcast Bawa Nyantai ini sebenarnya konsepnya tuh kayak mirip-mirip sama konsep gue ngomong sendiri gitu. Istilahnya kayak biasanya gue nulis tapi gue lagi males nulis tahun itu 2018. Jadi gue pikir ya udahlah apa yang ada di pikiran gue langsung omongin aja gitu ya kan, karena gue orangnya demen ngomong sendiri gitu. Kayak misalnya kayak contoh gue lagi bikin kopi, ya udah gue kadang ngomongin, oh ya oke, berapa gram ya gitu misalnya, oh terus gilingnya segimana ya, dan gue tuh bukan mikir tapi gue kayak bener ngomong gitu ya, kayak ngomong segini, oh ya abis itu segini gitu, karena gue pikir ya gue tuh dapat inspirasi dari guru gue waktu pas SMP. Kayak dia bilang gini, kalau kamu sedih atau kalau kamu misalnya lagi nggak tahu harus berpikir apa, mendingan kamu ajak ngomong diri kamu sendiri aja gitu. Kayak coba deh mulai tuh ngomong kayak hal-hal yang simpel kayak misalnya, oh ya 1 + 1 berapa, 2 + 2 berapa gitu. Jadi kayak dibikin tuh lu mikir terus gitu, meskipun halnya receh lah gitu ya kan. Dan itu lu ngomongnya ngomong secara terbuka ya, bukan ngomong dalam hati gitu ya? Enggak. Kalau ngomong dalam hati tuh kadang kayak gak enak gitu. Kayak lu pengen teriak tapi kayak anjing gimana nih? Kayak ada yang ketahan gitu. Jadi ya udahlah mendingan diomongin aja gitu. Kalau dipikirin terus atau ditahan terus, yang ada ntar gue misuh-misuh sendiri, anjing ngapain gitu. Ntar ngerepotin orang. Ya udahlah mendingan diomongin aja langsung gitu, kayak aduh ntar kalau salah gimana ya bodo amat gitu, yang penting gue omongin dulu gitu. Meskipun sebenarnya sekarang nature gue tuh lebih tenang mikir dulu baru ngomong gitu, karena ya di dunia sekarang orang-orang kan sensitif banget kupingnya gitu, jadi kayak ada yang kayak nyindir mereka dikit set gitu, kayak waduh apa nih gitu. Jadi gue mendingan kayak gue mencoba yang gue omongin itu adalah ya udah yang buat gue itu tidak akan menyakiti orang lain dulu gitu. Terus kayak gue kucurin tuh semua ke hal yang gue pikir ini netral gitu, ini yang gue pikir ya udahlah gitu, semua orang mungkin bisa relate sama ini meskipun nggak semua orang mainin olahraga ini atau nggak semua orang ngomongin ini gitu. Makanya kenapa gue pilih badminton buat yang gue terusin jadi podcast utama gue sekarang dibanding podcast yang dulu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi gue nangkep lagi modal baru lagi, yaitu bahwa lu udah terbiasa ngomong, dan dalam kasus lu agak parah ya, lu biasa ngomong sama diri lu sendiri soalnya. Iya, karena ya kalau misalnya lu udah dikasih misalnya lu punya PS, lu punya PC atau apa game, terus kan lu cepet bosen gitu ya. Ya lu harus punya minimal kayak sesuatu yang bisa menyenangkan diri lu sendiri tanpa harus punya modal banyak gitu untuk bisa seneng gitu ya. Ya udah gitu, entertain yourself pertama gitu. Apa sih yang lu omongin ketika lu lagi ngomong sama diri lu sendiri? Kali-kali nanti ada yang mau nyobain gitu, latihan mulai membiasakan ngomong sama diri sendiri sebelum ngomong di podcast. Kayak misalnya contoh nih, gue abis makan, terus kayak makan gue kebanyakan, terus kayak gue ini ntar gimana ya, gue olahraganya gitu ya. Ntar gendut lu gitu ya? Ntar lu gendut lebih, ayo. Gue mau mikir kayak gitu, kayak konsekuensi selanjutnya apa kalau misalnya gue ngomong ini gitu. Berikutnya kayak susah lo gerakin lo, nggak sehat lo gitu. Ya udah ujung-ujungnya kayak ya udah kayak istilahnya dari yang gue omongin sendiri kayak
ya udahlah gue olahraga ntar gitu. Oh Hmm. ya udahlah gue lari aja deh gitu. Oke. Atau ngomong, Bi, kapan lu punya pacar, Bi, gitu ya. Hehehe, woi, waduh, dibelokinnya ke situ, nggak enak. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin di luar Discord, Ibi ini kuliah di Jerman. Jadi mungkin juga karena lu sendirian kali di dom ya, makanya lu punya banyak waktu untuk ngomong sama diri lu sendiri kali ya. Gue tinggal 4 tahun di dorm kampus yang emang single room gitu, jadi ya begitu udah nyampe rumah ya gue sendirian, kagak ada yang nemenin. Gitu ya. Jadi nyampe buka Iya. kamar, selamat datang Ibi, terima kasih gitu ya, lu ngomong Terima sendiri ya. kasih. Iya, gitu. Sehat, Bi. Alhamdulillah sehat. Bi, Woi, gue boleh tanya nggak? apa? Lu ngomong sendiri kan, lu udah di tahap kalau masuk kamar lu atau ruangan lu ngomong assalamualaikum nggak? Padahal lu tahu itu nggak ada orang. Iya, gue kayak gitu. Gue sama, gue juga gitu. Gue kalau balik nggak ada orang kayak assalamualaikum. Anjir, padahal gue tahu nggak ada orang. Iya, sama, gue begitu. Aduh, akhirnya gue punya teman. Udah refleks aja. Kalau gue masuk ruangan assalamualaikum karena gue memang yakin ada sesuatu di ruangan gitu. Bang, serem banget anjir. Tapi ini bahasannya Mr. Popo yang lain nanti. Ya tapi tahu sih, harusnya emang ada tiap rumah tuh penunggunya gitu. Gak usah di Uber lagi. Tuh kata Ida jin muslim katanya. tapi itu udah kebiasaan gue, dan ini Ibi ini kebiasaan mengingatkan gue sama salah seorang penyiar senior idola gue dulu gitu ya. Aduh. Penyiar Prambors dulu. Dia ini punya kebiasaan untuk latihan siaran, dan dia memang tipe orang yang kalau ngomong itu keren banget, orang betah dengerin gitu ya. Itu dia punya kebiasaan dalam perjalanan ke kantor di mobil itu dia ngoceh sendiri. Ah iya tuh. Tapi konteks dia latihan ngobrol, latihan siaran, bahwa dia sedang ngobrol dengan pendengarnya. Mungkin ya itu ada kesamaan pola mungkin. Tapi yang gue mau tanya selanjutnya ke Ibi, sama seperti yang gue tanya ke Mancah. Iya sih, emang lu udah bisa sih ngomong sama diri sendiri gitu ya. Udah terbiasa. Tapi kemudian ketika lu pindah ke podcast, apakah lu membuat perencanaan gak sih? Atau lu tiba-tiba main hajar aja, ngomong apa aja gitu loh, kayak Mancah? Awalnya sih gue justru hajar aja dulu gitu. Kayak pertama kali bikin podcast Tepak Bulu kan biasa tuh ya ada episode perkenalan gitu kan. Episode perkenalan kan ya udahlah gitu, ngomong apa kek gitu yang gue pikir yang bisa, kalau gue bilangnya bukan narik pendengar, tapi yang kayak yang bisa bikin omongan gue soal badminton itu diomongin sama orang-orang gitu. Jadi kayak lebih ke kayak ada nggak nih orang yang bakal mau diskusi soal ini gitu ya kan. Gue niatannya begitu, dan gue pikir ngapain gue tulis gitu, emangnya gue pembina upacara gitu kan. Ya udah, akhirnya gue kayak ngomong aja asal gitu kan. Cuma lama-lama gue mikir kayak ini kan badminton kan harus ada data, terus harus ada fakta ya kan, harus ada juga kayak yang hal-hal yang trivial gitu kan. Dan itu kan nggak bisa kayak gue ngomong dari luar kepala gitu, kayak oh iya si pemain ini pernah menang tanpa misalnya gini, kalau di bahasa badminton pemain ini menangnya tuh bukan menang pakai poin dia sendiri tapi dia kesalahan lawan semua gitu, misalnya kayak begitu ya kan. Itu tuh gue harus megang datanya bang gitu. Kalau enggak ya nanti pasti ada aja orang yang bakal ngeralat. Jadi ya sebisa mungkin lo justru meminimalisasi kesalahan ya lewat data yang lu pegang gitu. Jadi kayak gue tuh bikin episode nggak bisa kayak ya udah langsung ngomong ini, tapi kayak emang gue struktur. Oh, semenit pertama ngomongnya ini, kemudian segmen ini ngomongnya ini, segmen ini ngomongnya yang lain lagi gitu. Dan sengaja gue bikin struktur gitu supaya orang juga ngikutinnya kayak gampang, dan kalau misalnya mereka mau post atau ya udahlah di post dulu segini, nanti ada lagi kan lanjutannya gitu. Tapi lu script nggak sih? Atau hanya pointers, atau hanya sekedar data aja di depan lu gitu? Kalau beberapa episode awal gue script. Gue tuh ngambil inspirasinya dari komentator badminton itu sendiri, Omag Hill. Dia tuh nggak pakai script lagi, karena kan namanya komentator live gitu kan. Jadi kayak gue ngelihatnya ya udah, gue pegang data yang ada, kembangin dari situ. Terus ya lama-lama lu juga udah tahu bahasa yang dipakai tuh apaan aja gitu. Kayak misalnya nih, dia kalau ngelemparin fakta tuh udah bisa diputer-puter sendiri tanpa harus lu ngecek lagi Wikipedia atau lu ngecek lagi
Google kayak gimana gitu. Dan rata-rata justru pendengar gue jauh lebih tahu dibanding gue sendiri. Iya, pasti banyak orang yang lebih tahu gitu loh. Tukang obat di pasar aja kan, kalau bukan tukang obat, tukang sulap di pasar-pasar aja kalau mau tampil dulu kan dia selalu minta maaf dulu kan sama yang punya ilmu lebih tinggi. Iya benar. Mohon maaf ya kalau ada yang punya ilmu, kami hanya ingin menghibur, bla 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 segala macam ya, itu banyak. Iya, benar. Tetapi buat gue, orang-orang kayak lo sama Manca itu bukan orang yang paling pintar, tapi lu bisa memicu orang untuk kembali memikir, oh iya ya, dulu ada si ini di badminton, ada Oma Gil gitu misalnya, segala macam kayak gitu, yang jadi lu membantu men-trigger orang lain sehingga orang justru tertarik. Walaupun lu mungkin bukan yang paling pintar, ini teori gue sih, tapi sebelum gue pindah ke yang lain, dari sisi lu, Bi, lu pernah merhatiin gak sih episode lu yang lu skrip, episode lu yang benar-benar improvisasi atau yang pakai pointers yang mana? Lu pernah merhatiin gak sih mana yang banyak memancing reaksi pendengar? Justru yang nggak pakai pointer sih sebenarnya. Oke. Gue mau lempar ke teman-teman yang lain yang mau nanya sama Ibi sama Manca, tapi gue melihat ada kesamaan antara dua orang ini gitu ya. Walaupun Manca cerita dia pernah ada pengalaman sebentar di radio gitu ya. Lu pernah di radio juga nggak, Bi? Kagak ya, modal lu bener-bener ngomong sendiri gitu ya. Iya. Tapi gue mau coba lempar bentar aja ke orang yang dibesarkan dengan disiplin radio, Dipta. Apalagi gue lagi nih. Nah, ya, justru gue penasaran, Dip, kalau lu ngelihat mereka ini, lu sebagai orang yang dibesarkan dengan disiplin radio, gue juga orang radio, gue dibesarkan dengan disiplin ngomong tuh harus begini, mempertahankan pendengar begini, tiba-tiba muncullah dua orang berdebah ini, merusak semua teori radio kita ya gitu loh. Anjir. Iya kan? Lu di radio kan ada aturannya kan dulu kan? Ada, pakem-pakemnya tuh udah jelas gitu kan. Bahkan cara lu mengeluarkan suara aja kan udah beda, kelihatan dong dari cara suaranya Dipta gitu kan. Gimana kalau lu ngelihat dua orang ini? Lo sama aja kayak ibaratnya kayak taksi diserap sama transportasi online. Jadi lu ngatain Ibi sama Manca Gojek? Disruptor itu. Gue jadi Uber gitu ya. Unicorn bus. Unicorn coy. Gila. Gitu. Nah, makanya kalau ketika orang-orang udah mulai di zona nyaman gitu ya, ketelan sama ini orang-orang yang dari circle entah berantah gitu ya dalam tanda kutip. Tapi ternyata mereka bisa mendisrupt industrinya. Gitu. Uang. Kagak. Intinya mah sotoy dulu aja. Kalau salah tinggal minta maaf. Koruptornya dimaafin. Ariel Peter Pan, pornonya kesebar, dimaafin. Siapa udah slow aja. Kalau salah mah tinggal minta maaf. Kayak ini aja kalau abis misalnya lu ceramah gitu ya, yang benar itu adalah datangnya dari Tuhan, sementara yang salah datangnya dari diri sendiri gitu aja udah. Benar. Mama Dede. Asik. Tapi biar lengkap lah ya ilmu yang kita pelajarin sama-sama ini, kalau dari sudut pandang radio, ketika lu harus ngomong sendiri, Dip. Sebenarnya sama yang kayak tadi dibilang Manca sih, bener banget itu, jangan ngomong yang gak lu tahu gitu. Gue sih selalu mengupayakan ngomong dari kapasitas gue gitu. Jadi kalau gue nggak tahu, gue nggak akan mencoba mencari tahu dan jadi so tahu gitu kan. Kalau itu salahnya jadi udah bukan kita banget gitu. Kalau udah kayak gitu, mendingan kalau nggak tahu ya nggak tahu aja gitu. Disesuaikan dengan kapasitas kita gitu. Jadi kita mengemasnya dengan apa yang ada di pikiran kita gitu. Kayak misalnya tiba-tiba ditodong ngomongin apa gitu yang tiba-tiba nggak, kita kurang familiar sama topik itu gitu kan. Mau nggak mau kan, kalau memang udah ditodong mau gimana lagi gitu. Apalagi kalau urusannya kerjaan gitu kan. Dan belum tentu juga si orang yang ngedengerin kita nanti gitu ya, kalau konteksnya ini monolog podcast, bakal lu segitu doang gitu taunya. Enggak juga kok. Terus ini pertanyaan sejuta umat dari orang yang pengen punya podcast monolog adalah, skrip apa enggak skrip? Nah, lu apakah tipe orang yang dibesarkan dengan disiplin radio untuk scripting? Oh tidak, itu
orang skrip zaman dulu aja suka di skip gitu ya. Tapi ada gunanya skrip itu untuk kepake buat lo manajemen kepake banget, buat belajar kerja rapi itu kepake gitu untuk bikin skrip yang benar gitu. Nah tapi kalau buat new media yang lebih lentur gitu, alangkah baiknya ya, ini kalau gue sih, kalau bisa masukin skrip itu ke dalam memori lo gitu. Kalau tapi ya sama aja kayak orang main musik nih, lu catat nggak not baloknya gitu, atau not baloknya udah ada di pikiran lu gitu. Kalau bisa gitu sih nggak apa-apa gitu. Mungkin untuk beberapa hal, gue sih skrip inilah komplementer gitu. Lebih enak lagi kalau kita udah masukin skripnya atau patternnya ke kita. Dan lama-lama kebentuk sendiri kok. Manca aja ngaku dia awal-awalnya sempat bikin pointers paling enggak, tapi kemudian tiba-tiba dia bisa ngomong dengan gampang tanpa panduan apapun ya. Cuma kalau gue boleh nambahin dari sisi gue termasuk orang yang dibesarkan dengan disiplin skrip yang luar biasa. Dulu di radio gue itu kalau ketahuan gue ngoceh lepas, ditegur gue. Karena bos gue bilang, tanggung jawab lu punya congor di depan mikrofon itu, kata bos. Ini gue kutip apa adanya, dia bilang begitu. Adalah ketika lu salah ngomong, lu dosa sama yang dengerin. Nah, dia ngomongnya kayak gitu. Jadi gue itu ketanam banget sama gue, dan akhirnya gue punya kita dulu diajarkan untuk membuat skrip, tetapi full skrip dengan gaya bertutur. Iya, bahasanya udah langsung bahasa tutur gitu ya, bukan bahasa tulis yang nanti bakal dimodifikasi lagi ketika lu ngomong gitu kan. Persis. Dan ini bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain yang pengen podcast monolog bahwa oh iya bisa juga begitu. Ada beberapa alternatif lah gitu ya. Kalau mau berguru langsung ya silahkan datang ke Mancah atau Ibi, nanti gue kasih alamatnya kalau mau gitu ya, atau ke Dipta juga. Nice. Tapi ada di antara teman-teman di sini yang mau memberi opini atau mau nanya sama Mancah sama Ibi, silahkan loh nyaut-nyaut, boleh buka mic-nya. Ya, begitulah episode pertama kita yang ngomongin soal podcast monolog. Mudah-mudahan dapat banyak ilmu ya yang bisa langsung lo praktekin. Terus apa kalau menangkap poin-poin penting lain dari obrolan tadi atau punya pendapat lain atau malah ada pertanyaan? Sok, silahkan kirim ke suarane@gmail.com atau WhatsApp juga boleh 087878505012. Nah, di bagian kedua episode monolog, obrolan makin seru karena para audiens mulai terlibat berpendapat, juga ada yang nanya-nanya. Tapi selain itu ada juga satu lagi podcaster dengan gaya monolog yang gue mau kenalin ke lo. Dia ini gila, super produktif men. Baru setahun udah 200 episode cuy. 200 episode, ya nggak, Bay? 200 episode ya, Bay? Tips-tips yang dia sharing juga menarik, layak untuk kita ketahui bagi yang berminat dengan podcast model monolog ini. Dan di episode berikutnya nanti gue juga bakal ngajak ngobrol Pak Lurahnya The Podcasters Indonesia, Mr. Popo, yang menggagas geng Discord ini. Dan kita belajar sama-sama. Oke, kita ketemu lagi di sini di episode berikutnya minggu depan. Mudah-mudahan yang episode ini bermanfaat dan semoga ini cukup memicu lo untuk memulai podcasting. Satu tips lagi dari gue, jangan kebanyakan mikir. Langsung rekam. Nanti kita perbaikin pelan-pelan dari situ. Oh ya, pada saat gue rekam ini, kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah di minggu ini juga ya, kita udah mulai puasa. Jadi ya, selamat memasuki bulan suci Ramadan, selamat beribadah puasa. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa memetik hikmah dan manfaat dari bulan yang suci ini. Rane Hafid dari Bangkok pamit, permisi, Assalamualaikum.